Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aura Nur Az-Zahra dengan NIM 1119013000054. Saya adalah mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai ujian tengah semester. Di video kali ini saya akan membahas materi yaitu menilai karya melalui resensi. Tapi ada yang tahu nggak sih apa sih resensi? Resensi adalah ulasan atau penilaian mengenai suatu karya, baik itu buku, film, musik, dan lain sebagainya. Kata resensi ini berasal dari bahasa Latin yaitu recensere yang artinya melihat kembali, menimbang, dan menilai. Lalu, apa sih manfaat melakukan resensi? Manfaat melakukan resensi yang pertama yaitu kita dapat mengasah penalaran. Yang kedua, kita dapat memahami karya dengan sangat baik. Yang ketiga, tentunya kita dapat pemahaman serta pengalaman baru. Yang keempat, jika beruntung, tulisan kita akan dipublish di media, baik itu media massa online ataupun offline, tentunya kita dapat pemasukan. Yang kelima, jika terus menulis, kita dapat dikenal, bahkan dapat direkrut untuk terus meresensi buku oleh penerbit. Dan yang terakhir atau yang keenam, yaitu mendapat mitra dan kenalan baru. Unsur-unsur resensi. Yang pertama, kita harus mengetahui judul karya, baik itu buku, film, musik, atau yang lain-lain. Yang kedua, data karya tersebut. Contoh, jika kita meresensi buku, pada tulisan yang akan kita resensi, tentunya kita harus memuat judul buku, pengarang, penerbit, tahun buku diterbitkan, tebal buku, harga buku, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pembukaan resensi. Di pembukaan resensi, kita dapat menjelaskan latar belakang atau alasan kita untuk menulis resensi buku tersebut. Yang keempat, isi dari resensi. Yang kelima, penilaian karya, yaitu kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir, penutup atau kesimpulan. Langkah-langkah dalam resensi buku. Yang pertama, kita harus memahami semua aspek buku yang akan diresensi. Kedua, kita harus menguasai buku yang akan diresensi. Ketiga, menandai bagian-bagian penting pada buku. Keempat, membuat sinopsis atau intisari dari buku yang akan diresensi. Kelima, menilai kualitas buku yang diresensi berupa kelebihan dan kekurangan. Berikut merupakan contoh resensi buku yang saya resensi. Perlu diketahui dan diingat lagi beberapa data-data yang wajib ada di tulisan dalam resensi buku, yaitu data buku dan sinopsis. Pada data buku, biasanya terdapat judul buku, pengarang, penerbit, tanggal terbit, nomor ISBN, dan lain sebagainya. Berikut akan saya bacakan contoh resensi buku dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat yang dikarang oleh Mark Manson, diterbitkan oleh Gramedia Widya Sarana Indonesia, tanggal terbit 20 Februari 2005 yang bernomor ISBN 9786024526986. Tebal halaman buku sebanyak 256 halaman. Lebar buku 14 cm, panjang buku 21 cm. Sinopsis dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat ini yaitu, apapun masalahnya, konsepnya sama. Selesaikan masalah lalu berbahagialah. Sayangnya, bagi banyak orang, rasanya hidup tidak sesederhana itu. Itu karena mereka menghadapi masalah dengan paling tidak satu dari dua cara berikut: penyangkalan atau mentalitas korban. Kemudian, isi resensi atau inti dari tulisan kita.
Isi resensinya yaitu buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan. Dia juga seorang penjudi, tentunya kasar, kikir, dan tukang utang, suka berhutang. Namun ia memiliki cita-cita sebagai seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal itu tidak membuatnya menyerah. Ia tetap menulis, dan menulis. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap yang bodoh amat. Dalam buku ini, berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli. Nah, Charles menggambarkan sebuah gambaran yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dengan memilih apa yang penting, karena pada intinya, hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan. Tentunya, sebagai seorang presensi, kita itu memberikan nilai atau mengulas suatu karya. Nah, kelebihan buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat ini, kita dapat belajar dari salah satu tokoh, yaitu Charles Bukowski. Charles ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersikap kuat dan gigih terhadap suatu hal, walau ada banyak masalah yang menerpa kita. Tetapi, kekurangan dari buku ini terlihat dari judulnya. Judul seolah-olah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak ada kiat-kiat cuek itu. Di buku ini hanya menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan saja. Nah, seperti itu cara menilai karya melalui resensi. Kesimpulannya, dengan melakukan resensi, maka kita sudah berkontribusi untuk memberikan penilaian baik buruknya suatu karya. Tetapi perlu diingat, untuk melakukan resensi, kita harus bersikap secara objektif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.